Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di pagi kali ini dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kemarin kita setelah liburan panjang, akhirnya kita bisa bertatap muka kembali. Setelah liburan panjang kemarin, ada yang ingin cerita selama liburan kemarin pada ngelakuin apa saja sih di rumah? Pada melaksanakan kegiatan apa selain belajar dari rumah atau belajar online? Oh iya, ada yang mengaji, ada yang main game juga, nggak apa-apa untuk mengisi kegabutan kita di rumah ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas langsung saja ke pelajaran ya. Kita akan membahas materi mengenai mata pelajaran IPS. Di materi pertama ini kita akan membahas materi ruang dan antar ruang IPS. Ini. Ruang dan interaksi antar ruang. Sebelumnya sudah ada yang pernah dengar apa sih ruang dan interaksi antar ruang sebelumnya? Ruang dan interaksi antar ruang. Belum ada yang tahu sama sekali? Nah, next. Nah, yang pertama yaitu ada ruang. Apa ruang, anak-anak? Bisa dilihat di sini ya. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, jadi kita di bumi ini, di atas permukaan bumi, kita itu ada menempati sebuah ruang, dinamakan ruang. Nah, kita di ruang kelas ini juga ruang karena terletak di permukaan bumi. Nah, tetapi ruang itu tidak hanya ada di permukaan bumi, tetapi juga ada di dasar bumi. Seperti air yang ada di dasar bumi itu juga termasuk ruang. Sedangkan ruang yang ada di permukaan bumi apa saja sih? Ada laut, ada sungai, terus ada apa lagi? Hutan. Itu juga termasuk ruang, yaitu tempat permukaan bumi secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan untuk makhluk hidup untuk tinggal. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu ruang, kita akan membahas tentang interaksi antar ruang. Apa sih interaksi antar ruang itu? Nah, sini disebutkan. Interaksi antar ruang yaitu suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya, serta keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada bentuk atau bentuk interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang tersebut ada bentuk-bentuknya, yaitu ada 3. Yang pertama ada mobilitas penduduk, yang kedua ada komunikasi, dan yang terakhir ada transportasi. Nah, mobilitas penduduk, apa sih mobilitas penduduk itu? Di sini, mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya seperti emigrasi, urbanisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja atau untuk berwisata. Jadi, mobilitas penduduk itu lebih terkonsen ke manusianya, individu maupun kelompok. Kita contoh seperti kita melakukan perjalanan wisata dari Kota Kudus ini, kita akan berwisata menuju ke Yogyakarta. Nah, itu termasuk salah satu bentuk interaksi antar ruang. Dari ruang satu ke ruang yang lainnya. Dari Kota Kudus ke Kota Yogyakarta. Ada juga emigrasi, urbanisasi, imigrasi, dan lain-lain. Itu terfokus kepada
manusianya, baik itu secara individu maupun kelompok. Nah, yang kedua yaitu ada komunikasi, yaitu suatu interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Contohnya yaitu pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi komunikasi itu adalah suatu interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Contohnya, yang secara langsung itu saya berbicara dengan kalian. Nah, ini termasuk komunikasi yang secara langsung. Interaksi antar ruang, komunikasi secara langsung. Saya dengan kalian. Nah, secara yang tidak langsung itu gimana? Bisa melalui berita, televisi, sosial media, HP dan lain-lain. Ada yang lewat chat WA, DM Instagram. Itu adalah salah satu bentuk interaksi antar ruangan, komunikasi yang secara tidak langsung. Nah, sedangkan yang ketiga itu ada transportasi, yaitu suatu interaksi melalui perpindahan barang atau energinya. Contoh, pengangkutan barang, perdagangan, dan lain-lain. Nah, transportasi itu terfokus kepada barang. Sekarang kan ada banyak jasa pengiriman barang. Nah, itu adalah salah satu bentuk interaksi antar ruang melalui transportasi. Misal kita dari Kudus mau pergi ke Yogyakarta, kita membutuhkan yang namanya transportasi. Kita bisa jalan secara langsung, tapi kan itu untuk zaman sekarang suatu yang mustahil. Jadi kita sebagai manusia harus berkembang, kita menggunakan transportasi. Transportasi sekarang ada banyak. Ada yang jalur laut, misalnya lewat kapal, ada yang jalur udara, lewat pesawat terbang, dan bisa jalur darat menggunakan mobil, bis, motor, dan lain sebagainya. Next, selanjutnya yaitu nah, di sini ada syarat kondisi dalam interaksi antar ruang. Jadi sebuah interaksi antar ruang itu juga harus mempunyai syarat-syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama yaitu ada saling melengkapi, yaitu komplementari. Yang kedua ada kesempatan antara atau intervening opportunity, dan yang selanjutnya yaitu ada kemudahan transfer atau transferability. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya mau tanya dulu, ada nggak yang teman-teman atau adik-adik, anak-anak yang bisa menjawab ini? Nanti saya kasih reward. Salah satu nggak apa-apa, nggak harus semua. Ada yang bisa jawab nggak? Misal yang itu yang komplementari atau saling melengkapi. Ada yang tahu apa artinya? Yang kesempatan antara atau yang kemudahan transfer atau transferability? Ada yang tahu? Salah satu aja, nggak usah semuanya disebutkan. Salah satu, ntar Bapak kasih reward dia. Ada yang tahu nggak? Apa? Ayo coba yang bisa. Abdullah, apa? Nah, apa yang dimaksud dengan saling melengkapi itu? Saling melengkapi itu mengisi antara kekurangan satu dengan yang lainnya. Ya, itu pengertian secara umum ya. Nah, kita lihat pengertian saling melengkapi atau komplementari menurut interaksi antar ruang. Next, bisa di next. Saya akan menyebutkan artinya. Nah, ini saling melengkapi atau komplementari. Biasa disebut regional komplementari. Ialah kondisi saling melengkapi yang terjadi apabila ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Nah, misal kita di wilayah Lampung Timur, termasuk wilayah penghasil jagung. Nah, sedangkan wilayah Lampung Utara termasuk wilayah penghasil getah karet. Nah, wilayah Lampung Timur membutuhkan getah karet untuk produksi karet, sedangkan wilayah Lampung Utara membutuhkan jagung untuk kebutuhannya. Nah, apabila masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah Lampung Timur melakukan interaksi antar ruang tersebut dengan wilayah Lampung Utara.
dalam melalui aktivitas perdagangan jual atau beli. Nah, seperti misal daerah A itu adalah penghasil sayur-sayuran karena di daerah pegunungan, daerah A. Nah, sedangkan di daerah B itu adalah daerah yang laut atau mayoritas perikanan penghasilan mereka. Nah, di daerah A kita itu sangat sulit untuk menemukan yang namanya ikan karena di pegunungan kan sangat minim sekali kan yang namanya ikan. Nah, jadi daerah A untuk menghasilkan ikan dia akan mengambil dari daerah B yang mayoritas di sana itu laut. Nah, dan sebaliknya di daerah laut tersebut atau daerah B itu sayuran yang sangat jarang karena di rata-rata daerah pantai kan. Jadi mereka kalau membutuhkan sayuran harus mengambil dari A, daerah A. Jadi satu daerah dengan daerah lain itu saling melengkapi. Bisa dipahami anak-anak? Atau mungkin yang bisa ada yang ditanyakan? Nah, terima kasih. Selanjutnya yaitu selanjutnya yang kedua ada kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, apa sih intervening opportunity atau kesempatan antara? Yaitu adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Apabila seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, pedagang beras dari Karawang biasanya membeli beras dari pasar induk di Jakarta. Tetapi sejak ada pasar induk di Cikopo, maka mereka lebih dekat membeli beras di Cikopo, sehingga terjadi interaksi antara wilayah Karawang dengan Cikopo. Nah, saya contohkan lagi ya. Misal di daerah A dan B tersebut. Daerah A tadi apa? Penghasil sayur-sayuran kan. Nah, dan di daerah B ini adalah penghasil ikan atau daerah pantai jadi menghasilkan ikan. Nah, apabila si A, daerah A ingin ke daerah B itu relatif cukup jauh. Nah, sedangkan ada tempat lagi di daerah C itu jaraknya lebih dekat. Misal dari kota A ke kota B itu jaraknya 100 km misalkan ya, 100 km. Jadi kalau daerah A ingin mendapatkan ikan ke daerah B itu harus menempuh jarak 100 km. Nah, sedangkan ada daerah baru yaitu daerah C. Jaraknya yang hanya 50 meter, setengahnya sendiri ya. Di situ juga menghasilkan ikan. Nah, jadi secara otomatis daerah A akan memilih daerah yang lebih dekat dan relatif lebih murah karena ongkos biaya perjalanan bisa terpotong setengah. Itu bisa dipahami? Nah, itu. Selanjutnya next. Nah, di sini ada kemudahan transfer atau transferability, yaitu pengangkutan barang atau juga orang memerlukan sebuah biaya. Biasanya biaya yang dicari ialah biaya yang lebih rendah. Itu sudah manusiawi ya. Semua orang itu pengen yang lebih murah tapi kualitas yang bagus, biasanya gitu ya. Nah, apabila biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar uang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan suatu infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dari tujuan tersebut. Nah, contohnya gini. Apabila jalan dari desa ke kota rusak, maka mereka akan sulit mendapatkan harga yang murah karena jalannya itu mengalami kerusakan. Tetapi apabila jalannya mudah dilalui, maka barang-barang yang ada di daerah tersebut biasanya akan lebih murah. Nah, jadi transferability yaitu adalah kemudahan transfer atau kemudahan akses gitu. Misal daerah A menuju daerah B itu jalanannya itu
cukup jelek sekali. Walaupun jarak dari daerah A ke daerah B itu cukup dekat. Nah, sedangkan ada daerah C tetapi memiliki jalanan atau infrastruktur jalan yang lebih halus. Nah, maka mayoritas orang akan memilih ke daerah yang sedikit agak jauh tapi perjalanan mereka lancar dari infrastruktur tersebut. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dari ketiga syarat tersebut, anak-anak. Nah, selanjutnya. Nah, itu adalah beberapa materi tadi yang Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Bapak, atau yang mungkin belum jelas atau belum bisa dipahami atau dan lainnya, ada yang ditanyakan? Cukup ya. Nah, untuk pertemuan Senin depan ini ada tugas kelompok untuk kalian. Yang pertama itu ada bagilah kelas kalian menjadi beberapa kelompok dan beranggotakan 4 atau 3 orang. Jadi nanti kelas ini ya dibagi beberapa kelompok yang setiap kelompoknya ada sekitar 4 atau 3 orang. Setelah itu per kelompok tadi pergilah ke toko terdekat tempat tinggal kalian, baik itu ke pasar tradisional maupun pasar swalayan yang ada di dekat-dekat daerah kalian. Nanti setelah itu yang ketiga, perhatikan sejumlah barang yang dijual di toko tersebut, di toko swalayan atau di pasar, terserah. Selanjutnya perhatikan lokasi pembuatan barang tersebut. Terus tulislah hasil penelusuran kalian dan kemudian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Setelah itu minggu depan presentasikan hasil penelusuran informasi kalian di depan. Ada yang ditanyakan mengenai tugas? Sudah ya. Next. Nah, ini ada satu quotes di hari ini. Jadilah siswa yang jujur, cerdas, semangat, dan mudah diatur. Ini adalah moto saya dulu waktu saya masih sekolah, anak-anak. Saya harus bisa menjadi orang yang jujur, cerdas, semangat, dan mudah diatur. Kenapa kita siswa harus bisa menjadi siswa yang ini, jujur, cerdas, semangat, dan mudah diatur? Yang pertama, jujur. Nah, jujur itu harus dimiliki ya setiap orang ya, bahkan tidak hanya siswa. Kita diwajibkan, semua orang tanpa terkecuali, hidup secara jujur. Karena hidup yang secara jujur itu akan menghasilkan hal-hal yang positif. Benar nggak? Selanjutnya kita tidak hanya jujur, tapi kita cerdas. Nah, cerdas di sini kita langsung jangan artikan yang mohon maaf yang mungkin kemampuannya di bawah rata-rata. Nggak apa-apa. Cerdas itu kita artikan dalam hal cerdas secara sekolah ini dan cerdas secara akhlak. Jadi kita sebagai manusia juga harus mempunyai cerdas secara akhlak. Percuma kalau pinter, cerdas, matematika, garap untuk 100, terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris nilai 100. Tetapi kepada guru kita tidak mempunyai akhlak. Kita sering ya intinya gitu, sering mengata-ngatai orang atau gimana yang nggak ada akhlak lah. Nah, setelah itu semangat. Nah, kita sebagai siswa harus semangat dan giat dalam segala hal, khususnya belajar. Kita harus semangat untuk mencapai cita-cita kita
Dan selanjutnya yang terakhir yaitu semangat dan mudah diatur. Nah, sebagai siswa kita harus bisa mudah dalam diatur. Ojo sak karepe dhewe. Karena hampir setiap instansi atau setiap lembaga itu ada aturan-aturan tersendiri. Jadi kita harus patuh, kita harus bisa mematuhi peraturan yang ada di suatu instansi atau lembaga tersebut. Itu ya, ingat-ingat buat studi. Jadilah siswa yang jujur, cerdas, semangat dan mudah diatur. Dan jangan lupa tadi tugasnya. Next. Nah, mungkin cukup hari ini pertemuan dari Pak Alwi di pelajaran IPS ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa belajar ya di rumah dan tetap jaga kesehatan. Karena ini musimnya virus ya, jadi kita harus bisa menjaga kesehatan kita. Gitu. Cukup sekian pertemuan Bapak kali ini. Apabila ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!